Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Misteri Kecelakaan Bis di Bendungan Serayu. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bus biru kecil menderu di pinggir jalan desa. Asap hitam mengepul dari knalpot yang berkarat. Pak Rudi menyalakan rokok, menyelipkannya di tangan kanan. "Siap-siap naik, jangan sampai ada yang ketinggalan," teriak Pak Sastro sambil menghitung kepala. Warga berdesakan menuju pintu bis. Ibu Sari mengangkat keranjang berisi telur balado. "Nanti kalau lapar bilang saja ya." "Wah, bawaan Bu Sari paling enak," sahut Pak Tono sambil membantu istri naik tangga bis. Anak-anak berlarian di sekitar bis, mata berbinar penuh antusiasme. Santi, gadis berusia 7 tahun, menarik baju ayahnya. "Pak, katanya Borobudur itu tinggi sekali ya?" "Iya nak, nanti kita naik sampai puncak," jawab ayahnya sampai mengusap kepala Santi. Pak Rusdi memutar kunci kontak. Mesin batuk-batuk sebentar sebelum akhirnya menyala stabil. "Insya Allah lancar, 4 jam sampai." Bis melaju meninggalkan desa. Jalanan tanah berdebu berganti aspal mulus. Di dalam aroma nasi uduk dan rempeyek memenuhi udara. Radio tua memutar lagu keroncong yang dinyanyikan bersama-sama. Suara-suara tidak beraturan berpadu dengan bunyi mesin bis. Pemandangan sawah hijau dan perbukitan menemani perjalanan. Sesekali bis berhenti untuk memberi jalan kendaraan dari arah berlawanan. Tidak ada yang tahu ini perjalanan terakhir mereka. Siang merambat, sudah 1 jam bis mulai melambat di tikungan menurun. Bendungan Serayu terbentang luas di kiri jalan. Air tenang memantulkan langit biru. Camar-camar kecil terbang rendah di permukaan. "Wah, indah sekali," bisik Bu Sari sambil menempel di kaca jendela. Pak Rusdi melirik jam di dashboard. Jarum menunjukkan pukul 8 pagi. "Sedikit terlambat nanti tiba, tapi tidak apa-apa kan? Yang penting selamat." "Nggih Pak Sopir," jawab serempak warga. Bis memasuki tikungan curam. Jalanan sempit diapi tebing dan pagar pengaman besi berkarat. Pak Rusdi menginjak rem pelan, mengontrol kecepatan. Tiba-tiba dia menginjak rem mendadak. "Astaga!" Pak Rusdi mencengkram setir kuat-kuat. Di tengah jalan, sosok wanita berdiri membelakangi bis. Kemben berwarna hitam menempel basah di kulitnya. Rambut panjang terurai menutupi punggung. Tubuhnya basah kuyup seperti baru keluar dari dasar danau. "Ada orang!" teriak Pak Tono dari kursi belakang. "Awas!" Pak Rusdi membanting setir ke kanan. Bis oleng keras. Penumpang berteriak panik. "Pegangan!" seru Pak Sastro. Santi menjerit ketakutan. Ibunya memeluk erat gadis kecil itu. Bis tidak terkendali. Roda tergelincir melewati aspal berlumut. "Ya Allah, tolong kami!" Air menyembur tinggi. Klakson panjang memekakan telinga, bergema ke dinding-dinding bukit. Lalu sunyi total. Pak Ranu melompat dari kursi pos pengawasan. Matanya membelalak melihat gelombang besar di danau yang biasanya tenang. "Hah? Bis? Itu bis ke air?" teriaknya tidak percaya. Percikan air besar perlahan mengecil. Tidak ada suara minta tolong. Tidak ada orang berenang. Yang tersisa hanya gelembung-gelembung yang pecah pelan. Lalu air kembali tenang. Pak Ranu meraih hati dengan tangan gemetar. "Ada kecelakaan di bendungan!" Kentongan di Yaman Serayu dipukul keras. Pesan disampaikan pada semua kepala desa. Sirine polisi memecah keheningan sore. Mobil-mobil berdatangan dari berbagai arah. Pengurus wisata air Serayu, polisi dan tokoh desa berkumpul di tepian. "Di mana bisnya?" tanya Pak Polisi sambil menyorot permukaan air dengan senter. "Tenggelam total, tidak ada bekas sama sekali," jawab Pak Ranu sambil menggeleng. Mereka menyisir tepian bendungan. Air Serayu sore itu aneh, bukan biru hijau seperti biasa, tapi abu-abu pekat. Permukaan tidak memantulkan apapun. Tidak ada jasad,
Tidak ada serpihan, bahkan bis itu lenyap, ucap polisi sambil menurunkan senter. Pak Lurah datang terlambat, ikut berdiri di tepi air, matanya memincing menatap tengah danau. Aku pernah dengar cerita, air di sini bukan cuma buat irigasi. Maksud Bapak? Tanya pengurus wisata. Juga buat jalan mereka, bisik Pak Lurah. Mereka siapa, Pak? Pak Lurah tidak menjawab. Ia hanya menatap air yang tidak memantulkan langit, tidak memantulkan pohon, tidak memantulkan wajah manusia. Hanya satu suara samar yang terus terngiang dari dasar danau. Klakson panjang yang tidak pernah berhenti. Dengar itu, bisik Pak Ranu. Klaksonnya masih bunyi. Mereka terdiam. Bunyi klakson panjang bergema dari dalam air, seolah bis itu masih melaju di dasar bendungan, membawa penumpang dalam perjalanan yang tidak pernah berakhir. Astagfirullah, kita baca Al-Fatihah untuk mereka sekarang. Lantunan Fatihah membuat suara klakson semakin menjauh. Tidak ada gerakan sama sekali di air. Air bendungan ini tetap tenang. Seorang polisi menatap setiap sudut danau. Malam mulai turun, satu persatu mereka meninggalkan tepian bendungan, membawa pertanyaan yang tidak akan pernah terjawab. Bis biru kecil dengan 30 penumpang telah lenyap tanpa jejak, seolah tidak pernah ada. Polisi akan segera menurunkan tim SAR esok pagi, tetapi segala pertanyaan dasar kasus ini tidak menemukan jawaban sama sekali. Air Serayu kembali tenang, menyimpan rahasia di dasarnya yang gelap. Pagi pertama setelah kecelakaan, desa seperti tersedot ke dalam kabut duka. Jalanan lengang, suara ayam pun enggan berkokok. Di beranda rumah, para lelaki tua duduk di lincak bambu, menggulung bako dalam kelobot kering sambil memandangi arah bendungan. Abu rokok diketuk pelan ke tempurung kelapa. Tidak ada obrolan pagi seperti biasanya. Hanya denting sendok mengaduk kopi tubruk tanpa gula yang terdengar pelan dan hening. Di warung Bu Sarti, tempe mendoan yang biasanya habis dalam sekejap kini masih menumpuk di nampan. Tidak ada yang selera makan. Anak-anak dilarang keluar rumah. Semua mata dan hati masih tertuju ke arah bendungan Serayu. Rapat desa Adisara dan beberapa desa lainnya yang berada di sekitar bendungan Serayu digelar. Sebaiknya warga desa, taman bendungan Serayu ditutup sementara. Betul itu, saya setuju dengan keputusan itu. Betul, barangkali di tempat wisata bendungan Serayu ada beberapa orang yang menyalahi tata krama dan kesopanan sehingga bendungan Serayu menunjukkan kemarahannya. Tapi para pemancing dan juga nelayan mengambil keuntungan dari bendungan Serayu. Jangan lupa, di pinggiran danau Serayu kita juga punya sawah terasering kecil yang cocok dan tetap tumbuh padinya dengan lebat, padahal berada di pinggiran danau. Ya, itu mata pencaharian sebagian warga kami. Ketua Desa Jatilawang angkat bicara. Tapi terlalu beresiko bila kita tetap sering berada di danau Serayu. Kita tingkatkan keamanan. Jam wisata Taman Bendungan Serayu kita kurangi. Kita juga akan mengadakan malam tirakat untuk memohon supaya amukan bendungan Serayu bisa padam. Setuju. Itu jalan yang bijak. Warga desa tetap bisa mengambil keuntungan, namun mengurangi kedekatan dengan danau Serayu untuk sementara ini, itu memang lebih baik. Pembicaraan dari ketua desa segera disampaikan kepada seluruh warga desa. Semuanya bahu-membahu mengadakan malam tirakat, memanjatkan doa dan mengharap pertolongan. Tim SAR dari kabupaten tiba sebelum matahari naik tinggi. Mereka membawa perahu karet, pelampung, dan 2 penyelam. Warga ikut membantu. Beberapa lelaki membawa cangkul dan tali menebas semak yang menutupi jalur tepi danau. Pak Deranu, mantan penjaga bendungan, berdiri paling depan. Topinya miring, tapi matanya tajam menatap air yang terlalu tenang. Apa benar jatuhnya di sini, Pak Dek? Tanya seorang anggota SAR. Ya, aku lihat dengan mataku sendiri. Bis itu masuk dari atas itu, meluncur cepat, lalu bleng, hilang di telan air. Pak Deranu menunjuk lereng bukit di seberang. Tempat rumput masih tampak terinjak dan tanahnya basah bekas roda. Saksi lainnya yang merupakan wisatawan bendungan Serayu serta pengendara kendaraan lain juga bersaksi pada polisi. Pencarian dimulai, perahu menyisir tepian, penyelam turun 2 kali ke titik yang diyakini jadi lokasi jatuhnya bis, tapi naik kembali dengan wajah pucat. Ada arus di bawah, bukan deras, aneh, seperti pusaran air. Salah satu warga Naryo mulai menebas rumpun bambu liar yang menghalangi pandangan ke arah danau bagian timur. Sekali 2 kali, kampaknya mengayun, tapi saat tebasan ketiga,
angin besar menembus dari arah air. Tanpa tanda, perahu kayu terbalik dengan keras. "Ah!" seru beberapa orang dalam perahu yang terjatuh di air. Relawan bekerja keras menyelamatkan warga, untung tidak ada yang terluka. Pohon waru yang berdiri tidak jauh dari situ bergoyang hebat, meski tidak ada angin di sekitarnya. Naryo mundur selangkah, lalu jatuh terduduk. Tubuhnya menggigil, matanya melotot. "Panas, dadaku panas, ada yang marah," gumamnya. Ia pingsan sebelum sempat berdiri, tubuhnya demam tinggi. Satu persatu warga yang ikut membersihkan tepi danau mulai jatuh sakit, demam tinggi, menggigil, bahkan muntah darah ringan. 2 anggota SAR dilarikan ke puskesmas sore harinya. Bahkan anjing pelacak yang dibawa dari kota hanya menggonggong keras saat mendekati air, lalu melarikan diri ke balik truk logistik. "Romo, tolong diterawang saja. Mbak Yuku serta anaknya Santi ada di bis itu." Winda memohon mengulurkan kopi gula serta berbagai kebutuhan untuk syarat permohonan agar Romo Darsiman mau menengok dengan kelebihannya. Di rumahnya dekat batas dusun, Romo Darsiman, tetua desa tersebut, mengiyakan permintaan salah satu warganya, Winda. Ia menyalakan kemenyan dan meminta air kembang. Ia duduk bersila di depan kendi, memejamkan mata. Di sekitarnya, beberapa warga ikut menunggu penerawangan dari Romo Darsiman. "Biar aku coba lihat. Kalau mereka memang sudah tiada, setidaknya kita tahu di mana mereka berada." Dalam senyap kemenyan yang menggeliat pelan, Romo Darsiman menembus pandangan. Ia melihat jalan sempit menuju ke arah bendungan. Bis biru kecil melaju perlahan. Di tengah jalan, wanita itu mengenakan kemben basah berdiri membelakangi bis. Rambut panjang menutup punggungnya. Tubuhnya seperti bayangan yang tidak memiliki berat. Bis oleng, penumpang menjerit, ban tergelincir, dan dalam sekejap tubuh besar itu menghantam air. Suara terakhir yang terdengar adalah klakson panjang yang menyayat udara. Namun setelah itu semuanya gelap. Air bendungan dalam penglihatan gaib itu perlahan diselimuti kabut hitam, pekat, menutup seperti tirai besar. Bis itu lenyap, tidak ada bayangan, tidak ada riak. Hanya air yang menolak memperlihatkan. Romo Darsiman mengernyit, berusaha menembus lebih dalam, tapi saat itu sosok wanita berkemben muncul kembali. Kali ini wajahnya menghadap, matanya melotot merah, wajahnya menyeringai marah. Ia tidak berbicara dengan mulut, tapi suaranya terasa dalam dada seperti gemuruh yang merambat lewat tulang. "Aku hanya izinkan melihat yang sudah lewat, bukan yang sekarang. Bis itu milikku. Jangan ditebang pohon-pohonku, jangan diganggu airku. Kalau kalian nekat, akan ada bis lain yang jatuh." Seketika penerawangan terputus. Romo Darsiman terhuyung dan terbatuk keras. Air matanya menetes, bukan karena takut, tapi karena beban yang berat. Ia menatap warga yang menunggu, lalu berkata pelan, "Hentikan pencarian malam ini. Jangan potong satu batang bambu pun. Air ini sedang marah. Hentikan pencarian, tolong, atau akan ada korban, Pak. Mohon maaf, saya tetua desa melarang semua warga membantu SAR. Saya takut ada warga yang menjadi korban lagi. Pemilik tempat ini marah. Danau Serayu sedang marah." Darsiman meminta secara halus. Bayu, ketua SAR, menarik nafas panjang. "Baiklah, kami akan menyisir danau tanpa bantuan warga selama 5 hari ke depan, sesuai petunjuk pelaksanaan penyelamatan." Esok harinya kabar larangan menyebar cepat. Warga berhenti menebas semak. Garis pencarian dipersempit. Tim SAR bingung, tapi tidak bisa memaksa warga yang mulai yakin. Yang hilang tidak ingin ditemukan, dan yang mengambil tidak ingin diganggu. Di sore hari, Pak Diranu duduk di beranda rumahnya, melinting bako dalam klobot. Di hadapannya, kopi pahit tanpa gula masih mengepul. Ia menatap danau dari kejauhan. Angin membawa bau tembakau kering dari ladang di utara. Kentongan ronda mulai terdengar pelan. Tanda senja turun di desa Adisara, Jatilawang, Banyumas, bahkan sampai ke Basen. Memang sepanjang itu bendungan Serayu terhampar. Saat malam menjelang, suara itu kembali terdengar. Klakson panjang, jauh, mengambang dari arah air, lirih tapi jelas, seolah mereka yang hilang masih memanggil pulang. 2 tahun telah berlalu, tapi bagi bule Winda, waktu tidak pernah benar-benar berjalan. Di kamarnya, di rak paling atas, baju kecil milik Santi masih tergantung. Sudah 2 kali lebaran berlalu tanpa kabar, sudah 2 musim panen berputar, tapi malam-malamnya masih sama hening.
dengan sesekali suara Santi seolah berbisik dalam mimpi. Di desa, kisah bis biru perlahan dilupakan. Orang-orang mulai berhenti membicarakan bendungan Serayu. Tempat itu kini sepi, tidak lagi ramai wisatawan. Airnya masih tenang, tapi dingin yang merayap darinya membuat siapapun tidak betah lama-lama berdiri di tepinya. Rama Darsiman sudah sepuh. Ia jarang keluar rumah. Pak Diranu masih menjaga bendungan, tapi matanya tampak jauh setiap kali menatap air. Warga tidak lagi menebang pohon di sekitar bendungan. Bahkan rumput liar dibiarkan tumbuh liar, tidak ada yang berani menyentuh tanah di sana. Hingga pagi itu, setelah 2 tahun bis biru dari desa Jatilawang menghilang, telepon rumah berdering di rumah Winda. "Bu, dari Polres Cilacap," suara pria di seberang berkata. "Kami menemukan kendaraan yang identik dengan bis biru itu." Winda terdiam. Dadanya mencelos, mulutnya bergetar tapi tidak bisa bersuara. "Bis ditemukan di dekat pantai selatan. Kami butuh ibu untuk datang, dan kami sudah hubungi beberapa keluarga korban lainnya." Ia tidak sempat menjawab panjang, telepon terputus, tapi harapan yang nyaris pupus tiba-tiba tumbuh seperti bunga kenanga di tengah musim kemarau. Pagi itu Winda mengikat jaket tebal, memasukkan sajadah kecil ke dalam tas, lalu memacu motornya ke arah Cilacap. Angin pagi terasa dingin menusuk dada, jalanan sepi, hanya sesekali truk lewat membawa pasir atau hasil laut. Sepanjang jalan ia tidak berhenti membaca doa. "Ya Allah, kalau ini waktunya aku terima. Tapi kalau engkau masih izinkan, kembalikan mereka padaku. Mbak Yuwati, Santi, keponakanku, tunggu aku. Bule dan adikmu datang." Motor melaju makin kencang. Mata Winda berkaca-kaca, seolah setiap kilometer yang ia lewati membawa lebih banyak kenangan dari 2 tahun terakhir. Sesampainya di lokasi, ia melihat kerumunan orang. Bendera polisi melambai. Garis kuning sudah membentang di antara semak dan karang. Di luar area itu, banyak motor dan mobil terparkir. Winda turun pelan, tubuhnya gemetar. Rombongan motor lain tiba dari arah barat. Beberapa adalah ayah dan ibu dari anak-anak yang turut dalam perjalanan ke Borobudur 2 tahun lalu. Tidak satupun dari mereka bicara, hanya mata yang saling pandang. Ada harapan, tapi ada juga ketakutan. "Bagaimana bisa bis itu sampai ke sini?" bisik seorang bapak. "Pantai ini tidak ada akses langsung dari Serayu. Ini laut selatan, bukan sungai." Seorang polisi mendekat pada Winda. "Ibu Winda ya?" Ia mengangguk. "Silakan ke sini." Angin laut berhembus pelan, membawa aroma asin dan lembab. Di bawah langit mendung, serombongan warga berdiri berjajar di bibir pantai selatan. Mata mereka terpaku pada sesuatu yang seharusnya tidak mungkin ada di sana. Sebuah bis tua berwarna biru kusam berdiri miring di atas pantai basah. Bukan terjebak, bukan karam, hanya berdiri begitu saja nyaris utuh. Tidak ada karat yang menggerogoti bodinya, kaca retak tapi tidak pecah. Tidak ada kerusakan bekas hantaman ombak atau waktu. Catnya memang telah pudar, namun garis-garis putih di sisi bodi masih bisa dikenali. Nomor polisinya tertoreh seperti digores kuku tajam. Pak, itu bis yang katanya hilang 2 tahun lalu di bendungan Serayu," bisik seorang pemuda dengan suara tercekat. Ia menggenggam lengan ayahnya, tubuhnya sedikit gemetar. Polisi sudah memasang garis kuning, tapi tidak ada yang berani mendekat lebih dari 10 meter. "Tolong jangan dekat-dekat," seorang polisi yang berjaga memperingatkan. Di dalam bis, lampu dashboard menyala redup. Titik cahaya kehijauan itu tampak seperti mata yang mengintai. Jam digital di dashboard menunjukkan angka 0801 pagi. Tepat waktu saat bis itu konon terjun dari tebing dan hilang ditelan air danau 2 tahun lalu. "Mana mungkin, gak masuk akal, itu bisnya," gumam Pak Dirman, pensiunan guru yang dulu ikut mencari korban. Matanya berkaca-kaca. "Itu bisnya yang bawa warga desa Adisara ke candi. Aku kenal bis itu, milik tetanggaku yang juga hilang." Lalu seolah ada tangan tidak terlihat yang memutar ulang waktu. Suara anak-anak terdengar dari dalam bis. Nyaring, ceria, tidak sesuai dengan suasana ngeri yang menyelimuti. Beberapa warga menjerit kecil, yang lain mundur dengan wajah pucat. Seorang ibu terkulai lemas dan jatuh pingsan di pelukan anaknya. "Pak, anak-anak itu, suara anak-anak itu," gumam Winda lirih. Ia duduk di atas pasir, memeluk tas kecil berbunga yang warnanya sudah kusam. "Cepat,
Jangan biarkan siapapun mendekat, teriak salah satu petugas kepolisian. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, wajahnya tampak gugup. Itu bukan bis biasa. Polisi masuk ke bis. Tidak ditemukan apapun. Bis itu sunyi. Lalu suara itu dari mana? Dua orang petugas yang memasuki bis bertatapan, lalu keduanya secepatnya berlari keluar dari bis. Masya Allah, apa arwahnya masih di situ ya? Ucap nenek tua berselendang batik. Ia bersimpuh lalu komat kamit membaca doa. Di semak belakang seorang bapak muda tampak membungkuk, menangis meratapi nasib kerabatnya yang menjadi korban bis hilang tersebut. Ini salah, ini semua salah. Bis itu udah karam, aku lihat sendiri runtuhannya. Ini gak masuk akal, bisiknya menantangis. Sunyi, isak tangis terdengar pelan. Burung camar yang tadi berterbangan menghilang dari langit. Winda menoleh, matanya menatap kosong ke arah bis. Suara canda dari bis, teriak Winda tidak percaya. Refleks semua orang membaca doa berkomat kamit sesuai keyakinannya. Pihak kepolisian menutup area, tim forensik akan datang, tapi tidak satu pun bisa menjelaskan bagaimana kendaraan sebesar itu bisa muncul di pinggir pantai selatan tanpa jejak ban, tanpa saksi, tanpa bekas terseret ombak. Apalagi dengan jam yang tetap menyala, seolah waktu bagi bis itu tidak pernah bergerak. Winda menelan ludah, kakinya berat, tapi ia melangkah mendekat. Polisi membuka pintu belakang bis biru. Udara asin bercampur bau basah menyembur keluar, tapi anehnya tidak ada bau busuk, tidak ada bangkai. Kursi-kursi bis masih tertata, tidak ada penumpang, tidak ada barang tertinggal, kecuali sebuah tas kecil merah tergantung di kursi baris kedua. Winda jatuh berlutut, itu milik Santi. Ia yakin itu tas yang dijahit sendiri oleh Mbak Yunya, Wati, dengan gambar bunga matahari kecil di sudut. Aku kenal tas ini milik Santi, keponakanku. Beberapa warga menoleh ke arah Winda. Ada rasa takut yang menjalar di antara mereka, seolah tas itu adalah pintu yang belum ditutup. Winda, kamu harus kuat, kata seorang wanita menguatkan Winda. Winda menggeleng perlahan, air mata jatuh di pipinya. Ia tetap memeluk tas itu erat-erat. Tangis pecah, tidak tertahan. Santi, Mbak Yu, di mana kalian? Seorang polwan mendekat. Bu Winda, tolong tenanglah, kami mau bicara. Tadi malam saat bus ini pertama ditemukan, menemukan sesuatu tidak jauh dari pintu belakang bis. Seorang gadis kecil ditemukan pingsan. Bajunya basah kuyup, rambutnya menempel di wajah pucatnya. Polisi langsung mengevakuasi tubuh mungil itu ke ambulan. Di mana? Apa itu Santi, keponakanku? Sebuah harapan tiba-tiba saja menyusup. Harapan akan menemukan keponakannya. Barangkali ada juga Mbak Yunya, kakak kandung yang telah membesarkannya. Debaran dadanya bertalu, mencatat informasi dan siap menuju suatu tempat yang diberitahukan polisi. Beberapa jam kemudian deru motor Winda berhenti mendadak di halaman rumah sakit umum Cilacap. Sepatu kanvasnya menyentuh tanah dengan gemetar. Keringat dingin membasahi tengkuk dan tangan kanannya masih menggenggam erat ponsel yang tadi bergetar dengan pesan singkat dari polisi. Anak perempuan ditemukan di dekat bis. Kami butuh ibu untuk mengenali. Winda mengikuti seorang perawat yang berjalan cepat di lorong bercahaya pucat. Bau karbol dan obat menyambutnya, tapi pikirannya tidak sempat mencatat apa semua kabur. Seperti suara di bawah air. Pintu ruang rawat terbuka. Di atas ranjang logam itu tubuh mungil itu terbujur. Baju merah basahnya sudah diganti pakaian rumah sakit. Infus menancap di punggung tangannya. Matanya terbuka, tapi kosong. Tatapan yang menembus dinding, langit-langit, dan mungkin dunia yang tidak terlihat. Winda terpaku di ambang pintu. Nafasnya tertahan. Kakinya maju selangkah lalu berhenti lagi. Tubuh kecil itu tidak bergerak, tapi ada lekuk dagu, rambut halus di dahi dan sudut mulut yang sangat ia kenal. Santi, bisiknya lebih mirip doa daripada panggilan. Tangannya menyentuh pipi gadis kecil itu, lembut seperti menyentuh kenangan. Kulitnya dingin, tapi bukan seperti mayat. Hanya sepi, terlalu sepi untuk seorang anak 10 tahun. Ya Allah, Santi, mana ibumu nak? Suaranya pecah di tengah ruangan dan air matanya tidak terbendung lagi. Santi tidak bereaksi, matanya tetap kosong, seperti tidak mengenali siapapun, bahkan dirinya sendiri. Tapi kelopak matanya berkedip sekali, lalu pelan-pelan mengalir satu tetes air mata ke arah pelipis. Itu cukup, untuk Winda, itu lebih dari cukup.
Dokter berdiri tidak jauh dari sana, suaranya rendah dan hati-hati. Sejak ditemukan ia belum bicara, kami hanya mendengar ia mengigau. Dan benar saat malam tiba, suara kecil itu mulai keluar parau, seperti berasal dari kerongkongan yang lama tidak digunakan. Mbak Rina duduk di jendela, Pak Tono makan rempeyek. Terkadang ia tertawa sendiri, kecil dan rapuh. Terkadang tangisnya meledak tanpa alasan sambil berbisik berulang-ulang. Airnya biru, jalannya panjang, gelap. Winda menggenggam tangan Santi dan tangan mungil itu tidak menggenggam balik. Rumah sakit umum Cilacap sunyi di jam-jam menjelang subuh. Di ruang rawat anak lampu remang menggantung seperti bulan kecil yang dingin. Santi tidur di ranjangnya, selimut hanya menutupi setengah tubuhnya. Winda belum tidur, mata wanita itu sembab, tapi tetap terjaga, duduk di kursi plastik dengan sajadah tergulung di pangkuan. Pikiran Winda tidak berhenti berputar. Bis yang muncul tiba-tiba, air yang tidak menyisakan jejak, lalu Santi keponakan kecil yang ditemukan sendirian, basah kuyup, dengan mata kosong seperti terjebak di tempat lain. Sekitar pukul 2 dini hari, Santi menggeliat pelan dalam tidurnya. Tangannya mulai bergerak, memutar-mutar ke udara, seolah sedang memegang setir. Wajahnya mengernyit. Gak boleh buka pintu, nanti dia masuk, nanti dia marah. Memeluk lututnya, tubuhnya gemetar ketakutan. Winda mendekat, hati-hati memegang tangan Santi yang gemetar, tapi anak itu tiba-tiba terkekeh pelan, lalu bersenandung dalam gumaman nyaris tidak terdengar. Naik ke bis biru, bisnya lewat tempat yang penuh air. Ibu diam di kursinya, bis hilang seperti cahaya. Winda tercekat, racauan Santi membuat ia merinding. Santi, bisiknya pelan. Tapi anak itu tidak membuka mata. Suaranya terus mengalun, lalu berubah jadi tangis pelan. Isak yang terdengar bukan dari seorang anak, tapi dari tempat yang jauh dan tua. Pagi harinya Santi terlihat lebih tenang. Tapi jam 10 pagi perawat menemukan dia berdiri mematung di depan wastafel kamar mandi, tanpa alas kaki. Mata terpaku pada air yang menetes dari keran. Airnya gak boleh berhenti, bisiknya saat Winda menariknya kembali ke ranjang. Kenapa nak? Winda memeluknya, berusaha memberi hangat. Kalau berhenti pintunya kebuka, nanti dia bawa bisnya balik. Jawaban yang tidak dapat diterima akal Winda. Malam kedua lebih aneh lagi. Winda mendapati Santi duduk menghadap jendela, berbicara lirih, matanya menatap kosong keluar, ke langit malam yang kelam. Pak Tono tadi ketawa, dia bilang remnya blong, mobilnya jalan sendiri. Ibunya Rini tadi bawa rempeyek, makanan itu menyelamatkan kami di lorong dari rasa lapar. Winda membeku. Ia tahu Bu Marsini, ibunya Rini itu, rumahnya di sebelah Santi. Apakah benar bahwa rempeyek itu mereka makan bersama? Atau halusinasi Santi karena traumanya? Santi kini bicara tidak jelas lagi, persis meracau. Nah, kamu bicara sama siapa? Winda bingung menghadapi racauannya. Santi tersenyum. Ibu dan yang lainnya masih di sana, tapi aku disuruh pulang. Sama siapa nak? Gadis itu menoleh pelan. Suaranya hampir seperti desir angin. Sama dia, perempuan yang rambutnya panjang. Dia bilang, satu boleh pulang, sisanya ikut jadi sunyi. Pagi ketiga Santi bicara sedikit lebih lancar, tapi hanya dalam bentuk pengulangan kata-kata tidak jelas. Kadang bernyanyi, kadang tertawa sendiri. Ia menolak makan dari sendok siapapun, tapi saat diberi air minum, ia menatap gelas itu dalam-dalam dan berkata, airnya tidak jernih, ada mata di dalamnya. Di luar rumah sakit, suasana mulai memanas. Polisi menerima laporan dari warga yang mendekati lokasi bis di pantai selatan. Banyak yang mengalami mimpi buruk, demam tanpa alasan medis. Seorang pria berkata, saya cuma berdiri 5 menit di sana, tapi pas pulang, istri saya bilang saya hilang hampir 2 jam. Yang lain berkata, saya dengar klakson dari dalam laut, bukan ombak, itu jelas suara bis. Di rumah sakit, Santi kembali mematung. Kali ini ia duduk di lantai, menggambar dengan jari di lantai keramik yang lembab oleh embun dini hari. Bukan gambar sebenarnya, hanya gerakan, lingkaran, lengkung, 2 garis panjang seperti lorong. Bisnya masuk lorong ini sendiri, nggak pakai disetir, nggak bisa keluar lagi, katanya. Winda bersimpu menggenggam tangan kecil itu. Kamu keluar lewat mana, Santi? Santi tidak menjawab, tapi angin dingin berembus dari ventilasi
dan untuk sesaat bau lumpur basah menyelinap masuk ke ruangan itu. Di Cilacap dan Banyumas, cerita mulai menyebar baik koran maupun mulut ke mulut, terus membicarakan misteri bus tersebut. Romo Darsiman didatangi oleh utusan polisi. Ia hanya menunduk dalam, menyalakan bako di bawah pohon jambu depan rumahnya. "Bendungan itu bukan sekedar bendungan," katanya pelan. "Apa hubungannya dengan pantai selatan, Romo?" tanya salah satu petugas. Romo menghela nafas panjang, asap keluar dari mulutnya seperti kabut pagi. "Ada jalur di bawah, jalur gaib, bukan dibuat manusia. Bukan cuma air yang mengalir dari Serayu ke laut, kadang yang lain juga ikut. Bendungan Serayu dijaga oleh Roro Selatri, salah satu punggawa Nyai Roro Kidul. Ia mengenakan kemben basah dan menunjukkan kuasanya bila terganggu. Namun, jujur aku tidak tahu kenapa bis biru itu. Kami selalu melakukan larung laut di pantai selatan, sedekah bumi kami lakukan saat panen. Itu adalah pertanyaan yang tidak dijawab oleh Roro Selatri. Ia hanya menjawab dengan mata penuh amarah." Wartawan mencatat semua penjelasan Romo Darsiman. Kisah gaib yang diceritakan oleh Darsiman menarik perhatian banyak orang. Danau Serayu malah kembali banyak dikunjungi karena cerita mistis yang terus berkembang. Langit biru menggantung tenang di atas bendungan Serayu pagi itu. Embusan angin membawa harum bunga pandan dan kemenyan dari arah meja sajen kecil bambu yang dibangun oleh warga. Meja sesaji dipenuhi hasil bumi, ketela, kacang panjang, padi dan telur ayam kampung. Pisang raja tersusun rapi, seekor ayam jantan putih dikurung di bawah tudung saji dari anyaman bambu. Di pinggir air yang tenang, upacara larung dimulai. Warga berkumpul, Pak Deranu dan Romo Darsiman berdiri paling depan. Wajah mereka serius, seperti tahu bahwa ini bukan sekedar syukuran biasa. "Akan mulai larung untuk bendungan ini. Semua tetua desa dipersilakan untuk maju dan memberikan sesaji desanya." Gunungan hasil bumi dituntun mendekat ke bibir bendungan Serayu dari beberapa desa yang selama ini berinteraksi dengan Danau Serayu. "Kita larungkan rasa syukur ini ke air agar tidak ada lagi nyawa yang diambil," kata tokoh adat dengan suara lantang. "Dan atas keselamatan anak kecil yang kembali dari air, Santi putri dari Wati." Nama itu membuat beberapa orang menoleh, seperti baru sadar Santi tidak hadir pagi itu. Bahkan Winda pun tidak terlihat di kerumunan. "Di mana anak itu? Seharusnya ia ada dalam upacara ini." Beberapa bisik tetua kampung menyesalkan ketidakhadiran Santi dan Winda. Di rumah kecil di desa, Winda duduk di tepi ranjang, mengelus kepala Santi yang tertidur lelap sejak semalam. Terlihat damai, terlalu damai. "Bangun ya sayang, boleh ajak kamu ke bendungan. Warga mau larung buat syukuran kamu." Tapi tidak ada respon. Nafas Santi pelan, nyaris tidak terasa. Dahi Winda berkeringat. "Santi, ayo nak." Lalu suara piring pecah dari dapur membuat Winda terlonjak. Astagfirullah. Winda segera berlari ke dapur mencari asal suara. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa tubuh kecil keponakannya sempat mengejang beberapa kali, lalu hilang dari pandangan. Ia segera beranjak ke dapur, merapikan piring yang pecah. "Pecah kenapa toh? Tidak ada kucing, tidak ada angin. Kok piringnya pecah di meja? Loh, masa tikus?" Winda sudah merapikan dapur seperti sedia kala, tetapi saat kembali ke kamar, ia tidak menemukan keponakannya Santi. Santi, kamu di mana, Nduk?" Ranjang kosong. Guling jatuh di lantai, selimut tersingkap seperti seorang baru saja berdiri dari situ, tapi tidak ada siapa-siapa. Di bendungan larung baru saja selesai. Hasil bumi dilarungkan ke tengah danau dengan perahu kecil. Ayam putih dilepas ke air. Perahu bambu kecil dihanyutkan perlahan. Semua orang mengamati dengan hikmat. Tapi kemudian sesuatu tampak mengambang. Awalnya seperti karung, lalu seseorang berteriak, Itu anak kecil, ada anak." Suasana seketika kacau. Seorang warga berenang cepat, dibantu dua lainnya dengan perahu cadik. Tubuh kecil itu ditarik dari air. Penuh luka merah membiru di sekujur tubuh, bibirnya pucat. Bajunya masih baju tidur, wajahnya tenang seperti orang yang tertidur. "Itu Santi." Romo, bagaimana ini? Ini adalah jenazah Santi. Santi telah meninggal berada di atas air mengambang." Warga gempar. Upacara larung berubah jadi jerit dan tangis. "Bagaimana bisa? Dia di rumah tadi."
teriak tetangga Winda. "Kami melihat Winda tidak ikut ke sini." Romo Darsiman berlari ke tepian. Ia memeluk tubuh kecil yang basah dan dingin itu, matanya memerah. "Roro Selatri, kau ambil juga dia." Winda datang tergopoh-gopoh. Seseorang tetangga telah berlari ke Banyumas. Menyampaikan penemuan jenazah Santi keponakannya, ia tidak percaya dan menolak bahwa itu adalah Santi. Ia ingin membuktikan hingga datang dengan motornya tergesa. "Romo, apa yang terjadi?" Rasanya semua tulang belulang Winda tidak mampu menopang berat tubuhnya. Ia luruh ke tanah saat melihat Romo Darsiman memeluk seorang anak kecil berwajah pucat yang basah dengan mengenakan baju tidur. Winda menemukan tubuh Santi di tepian bendungan, di bawah pelukan dan doa Romo Darsiman. Tidak, ini bukan Santi. Romo, katakan ini bukan Santi kan?" "Winda, sabar, Nduk. Kami semua tadi sedang mengadakan larung ke Waduk Serayu, lalu tubuh Santi mengambang begitu saja di tengah danau." "Itu tidak mungkin Santi. Santi masih tidur. Aku membangunkannya untuk berangkat ke Danau Serayu." "Kami juga tidak melihat Santi datang, Win. Bagaimana bisa tiba-tiba tubuhnya ada di tengah danau?" Ia berlari menerobos kerumunan, lalu terduduk memeluk jasad keponakannya. Tidak, Santi tadi masih hidup, masih bernapas." Tangisnya membelah pagi. Ia mengguncang tubuh Santi, memanggil-manggil namanya, menampar pipi kecil yang dingin. "Kau sudah pulang, Santi. Kenapa kembali ke sana? Bule nggak mau kamu ke sana, Nduk. Bangun kataku." Tubuh itu tidak menjawab, tapi air bendungan tiba-tiba beriak pelan seperti mengangguk. Seorang warga melihat ke air dan berbisik, "Dia diambil secara gaib. Tubuhnya ditarik ke jalurnya. Tapi kenapa?" Winda meraung tidak percaya. Ia kembali kehilangan Santi yang kedua kalinya, bahkan saat Santi tidur di rumahnya di ranjangnya. Romo Darsiman angkat suara. "Karena kita terlalu cepat bersyukur. Kita mengira dia sudah pulang, padahal dia hanya dititipkan, diberi waktu untuk pamitan." Padiranu mencengkeram batu di tepi danau, matanya memerah. Jadi dia diambil?" "Aku pun tidak dapat menjelaskan semua hal ini." Romo Darsiman hanya menggeleng lemah. "Tidak ada yang Santi lakukan, tidak ada yang kami lakukan untuk menyakiti Danau Serayu. Tetapi kenapa ia mengambil Santi keponakanku? Ia mengambil Mbak Yuku, ia mengambil warga desa Adisara." Saud Winda berteriak ke arah Danau Serayu. "Nduk, kendalikan dirimu. Ada batasan yang mungkin saja kita telah langgar dan haruslah selalu menepati ketentuan dan batasan itu. Kita yang terlalu lemah tidak mengerti apa maksudnya." Warga mulai membubarkan diri dalam ketakutan. Seorang ibu memeluk Winda, membiarkan tangis Winda pecah. Suara klakson bis kembali terdengar samar dari air. Tidak ada yang berani melihat langsung. Suara klakson yang panjang dan akhirnya menghilang. Hanya Winda yang masih duduk di tepi danau, memeluk jasad Santi. "Kalau kau mau nyawa, ambil nyawaku, jangan dia." "Winda, Nduk, ikhlaskan. Kematian dan perjumpaan bukan hal yang pasti kita miliki. Tolong jangan buat keponakanmu tersiksa." Winda berteriak keras, "Santi, kembali!" Tapi angin hanya berembus lembut. Di antara hembusan itu ada suara yang menyerupai tawa perempuan, jauh, halus, dingin. "Satu boleh pulang, sisanya tetap jadi sunyi." Jenazah Santi segera dikebumikan pagi itu juga. Tahlilan 7 hari 7 malam untuk Santi dan juga untuk semua warga yang menghilang dari desa Adisara ketika menaiki bis biru dipanjatkan. Bendungan dengan air danau tenang berwarna biru itu tetap memberikan pesona keindahannya. Hamparan sawah, rel kereta menuju Purwokerto yang terlihat megah di atasnya. Hutan kehijauan yang membentang di perbukitan tepi Danau Serayu masih menyisakan misteri yang belum terungkap. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.